Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah pindah. Kekuasaan itu adanya di rakyat. Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Iya, kekuasaan. Jadi kalau sekarang itu orang merasa nanti ada khawatir kehilangan kekuasaan, tidak, kekuasaan nggak pernah hilang, kekuasaan di tangan rakyat. Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Itu pasti. Karena prinsip dasar demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi jangan pernah bicara tentang kehilangan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang hilang, yang ada adalah pergantian kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan. Inilah prinsip modern yang kami bawa di dalam perubahan di Republik ini. Bahwa kita ingin mengembalikan persis hari ini 25 tahun, bulan ini 25 tahun reformasi. Jadi jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat. Yang ada adalah pembawa kemenangan. Jadi itu, karena itu nggak usah khawatir soal tadi ancam-mengancam, tidak ada, karena ini soal sirkulasi, rotasi pemegang kewenangan dari rakyat. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dinamika politik semakin hangat ya ketika Pak Jokowi mengundang 6 ketua umum parpol ke istana tanpa Nasdem, kemudian Bang Surya juga berbesar hati, dan tetapi Bang Surya juga menegaskan bahwa sepertinya Pak Jokowi tidak butuh lagi Nasdem sementara ini di koalisi pemerintahan, tapi dalam konteks Pilpres Bang Surya bertemu dengan Pak Luhut, bersepakat untuk menjaga persatuan dan menghormati kesepakatannya masing-masing. Tetapi di sisi yang lain, koalisi perubahan untuk persatuan bertemu, ya. Sebagaimana di video, itu adalah salah satu pernyataan dari Mas Anies Rashid Baswedan, bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan. Setelah sekian lama beliau tirakat pada saat bulan Ramadan, konon katanya berkeliling di 25 kota, dan ini adalah kemunculan Mas Anies secara resmi bersama tim 8 mengupdate situasi dan perkembangan politik yang ada, juga membahas bakal calon wakil presidennya. Tetapi pernyataan yang tadi ditayangkan itu memang menarik untuk dielaborasi atau ditayangkan di Nur Iswan Channel, karena merupakan esensi dari pendidikan politik untuk semua masyarakat, semua media massa, semua para pemimpin pemegang mandat dari rakyat. Jadi Mas Anies sebenarnya mengingatkan kembali selama 25 tahun reformasi, ya, itu sebenarnya tidak ada perpindahan kekuasaan, tidak ada pergantian kekuasaan, sehingga tidak perlu setiap orang atau setiap pemimpin pemegang mandat dari rakyat itu merasa cemas, khawatir, terancam, kekuasaannya akan diambil, digeser, dipindah, direbut, karena sesungguhnya yang berpindah dan bergeser adalah pemegang mandat yang dipilih oleh rakyat. Secara tidak langsung Mas Anies ini ingin menegaskan kembali bahwa di dalam iklim demokrasi, di dalam jalan demokrasi yang dipilih oleh kita, adalah terkandung di dalamnya bahwa kekuasaan yang tertinggi adalah rakyat. Artinya pemegang kekuasaan yang sejati dan sesungguhnya, ya, adalah rakyat itu sendiri. Dalam konteks rakyatlah yang memilih, ya, menseleksi pemegang mandat kekuasaan.
Nah, digarisbawahi oleh Mas Anies bahwa ketika ada seseorang, ya, pemimpin, pemegang mandat, ya, dari kekuasaan itu kemudian merasa cemas dan merasa akan kehilangan kekuasaannya, maka Mas Anies menegaskan itu adalah tanda pemimpin tersebut melanggar, menabrak, dan tidak menyepakati atau tidak menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang ada. Itu yang sesungguhnya ingin ditegaskan kembali. Jadi this is powerful words ya dari seorang pemimpin seperti Mas Anies ini. Karena kadang-kadang kita itu merasa ya atau tergoda perasaan kita itu memegang atau memiliki kekuasaan itu sendiri. Jadi kalau kita merasa memiliki, ya, seperti kita juga merasa memiliki benda atau merasa memiliki apapun, ketika itu kita merasa hilang, ya, atau merasa direbut atau merasa dipindah, itu tanda bahwa kita itu akan merasa kehilangan, karena sesungguhnya itu tadi bolak-balik disampaikan bahwa kekuasaan itu, kedaulatan itu adalah milik rakyat yang sesungguhnya seperti yang ditegaskan oleh Mas Anies di dalam kemunculannya secara resmi pertama setelah tirakat Ramadan kemarin di 25 kabupaten kota itu katanya. Nah, ini memang penting ya, apalagi kita sudah menyepakati sejak era reformasi bahwa kita bersepakat memilih jalan demokrasi, memilih jalan untuk menyerahkan kedaulatan dan kepemimpinan itu biar rakyat yang memilih dengan schedule, dengan jadwal yang sudah kita pilih, dan juga memilih untuk memiliki pembatasan ya masa jabatan. Ya, masa jabatan itu adalah 5 tahun gitu. Walaupun kemarin atau sebelumnya itu ada upaya-upaya untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode, kemudian menunda-nunda pemilu. Nah, itu sebenarnya melanggar kesepakatan bangsa ini, kesepakatan rakyat, kesepakatan kita semua bahwa itulah jalan demokrasi yang kita pilih. Jadi sejak mau atau masuk ke dunia politik, setiap orang tuh harus menyadari bahwa ia punya batas, ya, batas dan masa, ya, juga kedaulatan dan kewenangan, di mana secara mekanisme demokrasi rakyatlah pemilik kedaulatan dan kekuasaan itu, dan kemudian setiap 5 tahun itu dipilih kembali, ya. Rakyat boleh secara bebas merdeka mengusulkan atau memperjuangkan, tidak apa-apa, itu nanti bagian dari demokrasi, dan demokrasi kita harus makin matang, ya. Demokrasi itu tidak boleh menafikan satu atau kelompok manapun untuk menyuarakan pendapat, berserikat, dan memperjuangkan calon-calon yang dipilih. Tidak boleh ada upaya jegal-menjegal yang tidak tepat gitu. Seperti misalkan Mas Anies itu selalu dikepung dengan isu berbagai hal, ya, tapi karena demokrasi kita kadang-kadang pelakunya ada yang tidak matang, ya, tidak percaya diri dengan kemampuan gagasan maupun rekam jejaknya, kemudian secara sederhana itu memfitnah pihak lain, ya. Kalau Mas Anies itu difitnah dengan suriah, dengan politik identitas, dengan bermacam-macam hal, dengan pengkondisian bahwa ia korupsi di Formula E gitu. Nah, itu hal-hal yang para pelakunya itu kita pahami belum matang dalam berdemokrasi gitu. Tapi kelompok yang tidak matang itu nanti akan terseleksi dengan sendirinya, akan gone with the wind, akan ditinggalkan oleh zaman. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, nampak
masyarakat kita akan semakin cerdas dan semakin matang dalam memilih pemimpinnya, sehingga pemimpin yang kita pilih itu tidak salah lagi, gitu ya. Tidak salah lagi kita pikir ini pemimpin, ternyata pedagang gitu. Kita pikir ini pemimpin, ternyata malah bukan pemimpin gitu. Nah, statement Mas Anies yang powerful tadi itu dalam konteks demokrasi itu kemudian dikutip oleh berbagai media massa ya. Media massa misalkan kumparan.com pada tanggal 5 Mei 2023 itu mengambil atau membuat judul Anies, pemilik kekuasaan di negeri ini rakyat, tak pernah pindah gitu. Jadi ia menggarisbawahi ya seperti dalam video yang lengkap tadi. Kemudian Republika itu membuat judul Anies ya kan _, jangan pernah bicara tentang kehilangan kekuasaan gitu. Jadi sebenarnya bahasanya bukan menyindir tapi mengingatkan, karena Mas Anies mungkin punya niat baik untuk mengingatkan kita semua ya, kita semua agar kembali ke rel demokrasi. Nah, kalau kita bicara demokrasi, detik.com pada tanggal 29 November 2022 ya, tahun lalu itu juga menempatkan demokrasi sebagai judul utama. Apa itu demokrasi? Ya, ini definisi sejarah pelaksanaannya di Indonesia. Nah, Detik perlu kiranya kita pahami semua supaya kita semakin matang berdemokrasi. Nah, di detik.com itu mengutip dari situs Kemendikbud ya, ada beberapa definisi yang juga mungkin perlu kita pahami. Itu setidaknya ada 5 definisi demokrasi menurut para ahli ya. Yang pertama itu dari Kranenberg mendefinisikan demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya, yakni memerintah rakyat ya. Kemudian Abraham Lincoln ya, mungkin pemerintahan yang berasal dari rakyat itu maksudnya mungkin. Kemudian Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ya. Itu dari Abraham Lincoln. Kemudian dari Henry B. Mayo. Menurut Henry, dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau oleh rakyat juga. Gitu. Kemudian Harris mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga. Merupakan hak asasi manusia bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Nah, kemudian yang terakhir dari Aristoteles mengartikan demokrasi sebagai suatu kebebasan atau prinsip demokrasi, yaitu kebebasan. Oleh karenanya melalui kebebasan setiap warga negara, ingat, setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Ia mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Demikian kawan baik, sekelumit tentang demokrasi, dan pentingnya memang kita mengapresiasi dan mengelaborasi secara lebih detail dan lebih jernih, serta berterima kasih kepada Mas Anies bahwa statement itu diungkapkan kembali dalam kesempatan press conference kemarin. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.